Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Nurwigantara dari kelas 12C. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo MT, saya akan mempresentasikan ringkasan artikel. Adapun untuk artikelnya adalah sebagai berikut. Artikelnya berjudul A Material Recruitment Planning (MRP), Good Replenishment Application for Demand and Inventory Planning Using Data and Analytics. Adapun untuk abstraknya, dijelaskan bahwa perencanaan permintaan dan inventaris adalah cara untuk mengelola aliran barang secara efisien saat barang tersebut bergerak di seluruh rantai pasok dari produsen sampai ke pemasok ke gudang sampai ke lokasi pengiriman. Jadi di sistem ini terus-menerus memeriksa antara stok vs permintaan dan juga membantu menghindari kesalahan yang terjadi akibat kesalahan manusia. Nah, sistem ini dapat dikonfigurasikan untuk mengotomatiskan pemicu dalam pemesanan atau pemesanan berulang terhadap barang. Dan itu disarankan pendekatan alternatif untuk mendapatkan barang. Misalnya, pemindahan barang dari pusat distribusi atau lokasi ke pembeli dari pemasoknya. Nah, sistem ini juga memperhitungkan perkiraan perubahan permintaan dan penyesuaian pesanan untuk pengisian ulang. Nah, penelitian ini digunakan untuk mengenali elemen-elemen dalam perencanaan kebutuhan material atau MRP dan menerapkannya pada masalah yang dipilih. Nah, tujuan utama dari MRP adalah untuk mengelola item permintaan, perputaran inventaris yang tinggi, dan biaya yang dibayar itu sebisa mungkin serendah-rendahnya. Nah, di makalah ini menjelaskan bahwa pentingnya dan fitur alat pengisiannya ini untuk perencanaan permintaan dan inventaris yang dikategorikan sebagai perencanaan kebutuhan material MRP dengan menggunakan data analitik. Nah, di sini juga akan dikenalkan seluruh daftar fitur utama yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan rantai pasok. Untuk introduction-nya, perencanaan persediaan dan permintaan itu adalah suatu proses manajemen rantai pasok operasional yang multi langkah yang digunakan untuk membuat perakiraan yang paling handal. Nah, seperti yang dijelaskan dalam sistem MRP atau manajemen rantai pasok, bahwa manajemen ini adalah adanya aliran barang. Ini melibatkan pergerakan dan penyimpanan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan juga barang jadi dalam memenuhi pesanan secara menyeluruh. Rantai pasok ini melibatkan 5 tahap utama. Yang pertama, the plan or strategi. Jadi ini adanya rencana atau strategi. Yang kedua adalah sumbernya, di mana ada sumber bahan bakunya atau jasa. Yang ketiga adalah manufakturnya. Di sini berfokus pada produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, delivery dan logistik. Dan terakhir, kelima adalah return system. Nah, return system ini adalah untuk produk yang rusak atau tidak diinginkan. Fokusnya untuk mendapatkan barang saat dibutuhkan itu tanpa cacat dan dengan biaya kepemilikan yang paling rendah untuk mencegah kelebihan stok persediaan yang mahal. Untuk metodologi yang ada dalam artikel ini itu ada MRP. MRP itu adalah sistem perencanaan pasokan standar untuk membantu bisnis, terutama untuk produsen yang berbasis produk, untuk memahami kebutuhan inventaris sambil menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Yang kedua ada sequence diagram atau diagram urutan. Nah, diagram urutan ini adalah diagram interaksi yang merinci bagaimana operasi itu dilakukan. Nah, diagram ini menangkap interaksi antara objek dalam konteks kolaborasi yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada FMT management, di mana di sini itu berfungsi penting dalam organisasi dalam memastikan agar produksi itu alirannya lancar, materialnya lancar dari pemasok sampai ke produksi dan sampai akhirnya ke pelanggan. Nah, hasil yang ada di dalam penelitian ini itu ada beberapa hal. Yang salah satunya yaitu untuk manual forecast, di mana perkiraan manual ini dipakai untuk memberikan perkiraan berdasarkan bulan dan komponen tertentu. Lalu ada juga excess redistribution atau pendistribusian ulang kelebihan. Nah, ini
pada artikel dapat dilihat di gambar 10 bahwa penawaran kelebihan akan memberikan tampilan pada semua kelebihan yang tersedia. Dan ini perlu dilakukan perencanaan untuk pengisian ulangnya. Dan akan mencakup komponen di penyimpanan kelebihan, dan kelebihannya juga akan dihitung oleh sistem. Dan juga ini ada constraint and limitation. Jadi untuk kendala dan keterbatasan itu dibantu dengan sistem NRP untuk menawarkan sejumlah manfaat potensial bagi perusahaan manufaktur. Beberapa manfaat utamanya termasuk membantu meminimalkan tingkat inventaris dan juga biaya penyimpanan terkait. Conclusion untuk paper ini menunjukkan bagaimana perencanaan permintaan dan inventaris serta alat pemrosesan pengisian ulang dapat dirancang untuk operasi pusat dan juga untuk mengurangi biaya operasi. Nah, dapat dilihat nanti di artikel di gambar 8 dan gambar 9 juga ada perakiraan manual ya untuk perencanaan pengisian ulang barang. Serta ada juga analisis restribusi dan juga untuk melihat overstock dan juga tingkat efisiensinya. Terakhir, untuk opini, kami menilai bahwa konfigurasi dan otomatisasi yang diterapkan itu sangat bermanfaat ya jika dilaksanakan dengan baik. Dan di dalamnya juga kita dapat mengetahui setiap elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nah, rekomendasinya untuk penelitian eksperimental dan teoritis lebih lanjut itu perlu dilakukan sehingga dapat dilihat sistem perencanaan kebutuhan material untuk industri manufaktur dan minyak dan juga gas itu diperlukan untuk mengatasi dampak berbagai faktor kunci eksternal yang diperkirakan adanya perencanaan produksi dan pengisian ulang supaya bisa lebih akurat. Mungkin demikian presentasi kami pada saat ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.